Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya membuat olahan telur dan tauge untuk lauk menu sehari-hari. Ini sangat enak banget, apalagi kuahnya sedap banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel aja, dan masaknya juga sangat cepat, sacet-sacet. Jadi cocok buat teman-teman yang nggak punya banyak waktu di dapur ya, bisa coba olahan telur dan tauge. Insya Allah teman-teman juga akan suka karena cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak banget. Untuk bahannya ini saya menggunakan 4 butir telur ayam karena saya memasaknya hanya untuk sekali makan aja ya teman-teman. Dan ini akan langsung saya ceplok. Ini sudah saya kasih minyak sedikit ya untuk wajannya. Ini diceplok seperti biasa aja teman-teman. Kalau teman-teman telurnya mau dicetak nggak apa-apa, silahkan aja, atau mau didadar juga boleh, disesuaikan selera masing-masing aja ya. Oke, lanjut kita ceplok telur berikutnya. Caranya sama ya. Ini boleh dikasih garam sedikit, boleh enggak ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita angkat dan lakukan sampai semua telurnya diceplok semua ya. Kalau sudah kita sisihkan. Bahan kedua ada tauge. Ini saya menggunakan tauge panjang. Kebetulan saya taugenya ini bikin sendiri teman-teman, dan saya bikin sampai panjang begini ya. Ini 2 hari teman-teman, hasilnya sudah sepanjang ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini diiris agak tipis-tipis aja seperti ini. Kalau daun bawangnya kecil-kecil boleh panjang ya motongnya. Kemudian ada 1 batang seledri, ini sama ya, diiris kecil-kecil aja. Kalau teman-teman tidak suka seledri ini boleh di skip ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya iris serong, saya pakai 3 aja. Ini untuk pemanis ya teman-teman, biar nanti warnanya cantik ya. Kalau teman-teman tidak suka ada cabai yang diiris gini boleh di skip, silahkan saja. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 3 siung bawang putih, ini kita haluskan menggunakan blender atau mau diulek boleh. 3 siung bawang merah. Kemudian ada 5 buah cabai merah keriting. Karena saya bikinnya agak sedikit pedas, jadi saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawit bisa di skip ya. Oke, kita haluskan dan lanjut kita tumis bumbunya. Ini wajan dan minyaknya sudah panas ya teman-teman, langsung kita masukkan saja. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan masak sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah berubah warna seperti ini sudah matang, aromanya juga sudah harum. Kita tambahkan air. Untuk penambahan air ini 150 ml sampai 200 ml, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Oke, kita aduk-aduk dan sekarang kita tambahkan lada bubuk, gula pasir, kaldu jamur dan juga garam. Biar makin sedap, ini saya tambahkan saus tiram dan juga saus tomat ya, biar ada rasa segarnya. Oke, sekarang kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata dan masak sampai kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan telur yang sudah kita ceplok tadi. Oke, kita ratakan ya, biar semuanya kecelup dengan kuah ya teman-teman. Dan kita masak sebentar. Lanjut kita tambahkan irisan cabai merah keriting ya. Kemudian tambahkan juga taugenya. Karena kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan taugenya ya. Oke, kita aduk-aduk dulu biar taugenya juga kecelup kuah ya, biar cepat matang. Untuk masak tauge ini cepet banget ya teman-teman, nggak perlu lama-lama. Dan yang terakhir, tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau daun bawang, daun seledri ini sudah masuk, kita masak sebentar aja ya. Oke, kita balik dulu sebentar.
Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, ada rasa gurih, manis, segar, dan ada rasa sedikit pedas, berarti sudah pas banget. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu ya. Warnanya sangat cantik sekali bukan? Warna-warni, ada merah, putih, hijau, jadi cakep banget ya. Dan aromanya juga sangat enak banget. Oke teman-teman, olahan telur dan tauge sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget. Kuahnya sedap banget. Cara membuatnya juga sangat mudah sekali, nggak sampai 10 menit sudah matang teman-teman. Bumbunya simple, bahannya juga mudah didapat ya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pertama, kita akan merebus telurnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan air dan saya tambahkan 1 sendok makan cuka. Tujuannya agar nanti telurnya itu mudah dikupas dan hasilnya bisa halus dan mulus ya. Oke, sekarang rebus sampai telurnya matang. Setelah telurnya matang, ini sudah saya rendam dengan air dingin. Sebelum dikupas, telurnya dipukul-pukul gitu kulitnya ya, biar pada retak. Itu mempermudah kita mengupas kulitnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, ini benar-benar sangat mudah banget. Tidak ada yang nempel-nempel gitu ya teman-teman, ini sangat mudah ya. Dan hasilnya juga halus mulus seperti ini. Potong-potong telur yang sudah kita kupas tadi. 1 telur bisa dipotong menjadi 4 bagian atau 5 bagian. Kalau sudah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 batang daun bawang, karena daun bawangnya ukurannya besar ya. Saya gunakan 1 batang saja. Ini diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau daun bawangnya kecil-kecil bisa menggunakan 2-3. Sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan kecombrang. Ini saya gunakan separuh saja ya teman-teman, karena ukurannya ini lumayan agak besar ya. Kemudian dipotong-potong. Untuk potongan kecombrangnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Aroma kecombrang tuh sangat khas banget ya, wangi, segar, dan rasanya juga ada sedikit rasa asam. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting. Untuk cabai ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini, kecil-kecil bulat ya. Untuk jumlah cabai juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman, disesuaikan saja tingkat kepedasannya. Dan ini saya juga menggunakan cabai rawit yang hijau. Ini sama, diiris kecil-kecil seperti ini. Jumlahnya bisa disesuaikan saja ya. Atau mau diganti dengan cabai rawit yang merah juga boleh ya, silahkan saja. Kalau sudah diiris semua, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya gunakan agak banyak ya, ada ukuran kecil dan juga ada ukuran besar. Nah, yang ukuran kecil ini saya belah menjadi 2 aja seperti ini, atau mau diutuhkan juga boleh ya. Kemudian yang ukuran besar bisa dipotong agak tebal seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Ada bawang putih juga, ini saya menggunakan 5 siung saja ya. Ini diiris kecil-kecil atau boleh dicincang, dicop boleh, atau mau diiris tipis saja juga boleh, tapi lebih enak dicincang kasar seperti ini teman-teman. Sekarang siapkan tepung terigu dan tepung maizena, perbandingannya 3:1, 3 tepung terigu, 1 tepung maizena, tambahkan sedikit garam dan juga sedikit kaldu jamur, kemudian tambahkan air secukupnya, diaduk sampai tercampur rata hingga menghasilkan kekentalan yang seperti ini. Jadi jangan sampai terlalu kental ya, agak encer-encer saja. Adonan tepung ini untuk balutan telurnya teman-teman, bisa juga menggunakan putih telur ya, atau tidak dibalut dengan tepung juga bisa ya, silahkan saja. Kemudian masukkan telur yang sudah dibalutin tepung tadi ke dalam minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, lalu goreng sampai warnanya agak kuning keemasan ya.
Kalau telurnya dibalutin tepung, itu luarnya bisa agak crispy ya teman-teman. Oke, ini sudah matang. Sekarang saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian ini minyaknya sudah saya kurangin ya. Tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu. Ditumis sampai layu dan aromanya harum. Ini minyak yang saya gunakan masih sama ya teman-teman, hanya saja saya kurangin aja minyaknya, jadi agak berbusa seperti ini. Ini sudah layu, kemudian masukkan cabai, tumis kembali sampai cabenya layu. Kemudian tambahkan 1 bungkus terasi ya, atau kurang lebih ini setengah sendok teh ya terasinya. Ini saya gunakan terasi yang masih mentah ya teman-teman. Kemudian ditumis kembali, ditumis sampai terasinya aromanya keluar ya, harum banget. Kemudian masukkan kecombrang dan juga daun bawang, aduk sebentar. Aromanya harum sekali teman-teman. Oke, sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, tambahkan sedikit gula pasir dan tambahkan juga sedikit air ya. Kemudian masak kembali sampai kecombrangnya layu ya teman-teman. Kemudian masukkan telur, lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, bolehlah kita matikan kompornya dan sekarang pindah ke piring saji. Warnanya cantik ya, warna-warni, dan aromanya ini juga sangat harum banget. Khas dari kecombrangnya itu benar-benar sangat wangi banget. Dan ini benar-benar rasanya sangat enak banget. Oke teman-teman, inilah hasilnya, tumis telur kecombrang. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dan sekarang saya akan langsung cicipi dengan menggunakan nasi putih yang masih anget. Tumis telurnya anget, nasinya anget, pokoknya enak banget ya. Saya akan coba ya. Saya kasih telur, kecombrang dan juga cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener rasanya tuh enak banget, pedes, gurih, seger rasa kecombrangnya. Cocok banget ini buat temen makan nasi putih anget-anget. Sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi, sama tumis telur kecombrang ini sudah sangat cocok banget buat temen makan nasi putih. Yang pasti ini bikin lahap makannya dan nambah terus ya. Silahkan nanti dicobain ya, resepnya sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sederhana, bumbunya mudah didapat, rasanya yang pasti sangat enak banget. Pertama kita panaskan wajan dan kita goreng telurnya. Ini kita membuat telur ceploknya, kuningnya biarin utuh saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak suka kuningnya utuh, bisa dihancurkan atau dikocok ya. Untuk resep lebih komplitnya nanti bisa teman-teman cek di box deskripsi. Nanti akan saya tuliskan di sana bahan-bahan dan juga takarannya. Langkah selanjutnya kita iris bawangnya, kita geprek lalu kita chop seperti ini ya. Ngechopnya tidak usah terlalu halus, kita chop kasar saja. Begitu pula dengan bawang merahnya, kita chop, lalu kita potong bawang bombaynya juga, kita potong bulat-bulat seperti ini. Potong juga paprika merahnya. Kalau di rumah tidak ada paprika merah, bisa diganti cabai merah besar ya teman-teman. Cabai hijau juga diiris-iris, iris nyerong ya. Oke teman-teman, bumbu-bumbunya sudah siap. Selanjutnya akan kita tumis bawang merah dan juga bawang putihnya dengan sedikit minyak. Kita tumis sampai harum. Masukkan cabai hijaunya, kita tumis sebentar.
Masukkan juga paprika merahnya. Lalu masukkan bawang bombay-nya. Kita aduk-aduk sebentar. Masukkan juga saus cabai, saus tomat, saus tiram, kecap manis, tambahkan sedikit air, kita tambahkan lada bubuk, lalu masukkan juga garam dan juga gula pasir. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bisa cek rasa ya teman-teman. Lalu masukkan telurnya. Kita aduk sampai telurnya terkena bumbunya ya. Lalu kita masak sampai kuahnya ini mendidih dan bumbunya juga meresap ke dalam telur. Nah, ini rasanya juga sudah pas dan kuahnya juga sudah mendidih. Akan kita angkat. Oke teman-teman, ini hasilnya. Menu yang sangat sederhana, tetapi kita tidak akan bosan untuk membuatnya karena yang pasti keluarga akan menyukainya. Pertama kita akan merebus mie instannya dulu ya teman-teman. Ini sudah saya didihkan air dan ini saya rebus 2 keping mie instan dari 2 bungkus mie instan ya. Untuk merek bebas ya teman-teman. Ini direbus sampai minyak empuk. Setelah itu bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini tidak dipakai ya teman-teman. Kita tidak pakai bumbu mie instannya ya. Kemudian kita gunting-gunting agar mie-nya ini jadi pendek ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bahan tambahannya, ini saya menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang, sudah dikupas dan dicuci bersih. Selanjutnya diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Kemudian diiris panjang. Kemudian diiris kecil-kecil, kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada 1 batang daun bawang. Ini diiris tipis-tipis ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ada 1 batang seledri. Ini sama, diiris tipis-tipis atau kecil-kecil ya. Untuk jumlah seledri ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau nggak suka bisa di skip ya. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk bumbu yang dihaluskan. Ini ada setengah sendok teh lada butiran, kemudian ada garam secukupnya, dan juga ada kaldu jamur. Tambahkan juga bawang putih, ini saya menggunakan 6 siung. Kemudian juga ada bawang merah sama 6 siung. Kemudian kita haluskan. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus ya untuk ladanya. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Dan ini saya menggunakan telur puyuh teman-teman. Untuk telur puyuh ini jumlahnya bisa disesuaikan aja ya. Siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian pecahkan 3 butir telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur untuk campurannya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kocok sampai semuanya tercampur rata.
Untuk jumlah telur ini bebas ya teman-teman, minimal teman-teman gunakan 2 ya untuk campurannya, atau menggunakan 3 atau 4 juga boleh. Kemudian masukkan wortel, masukkan juga irisan daun bawang dan juga seledri, kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Kalau teman-teman tidak suka dengan penambahan tepung terigu, ini bisa di skip ya. Kalau teman-teman mau pure menggunakan mie dan juga telur aja juga boleh. Kemudian masukkan mie-nya, kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau misalnya kurang asin bisa ditambahkan garamnya. Oke teman-teman, sekarang akan saya cetak ya. Ini saya menggunakan cetakan kue seperti ini. Ini saya olesin dulu dengan menggunakan minyak goreng, kemudian isi dengan adonan mie, kemudian tambahkan telur puyuh di tengahnya. Oke, sekarang tambahkan lagi di pinggir-pinggirannya ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Sangat mudah sekali bukan? Dan untuk 2 keping mie instan ini jadinya banyak teman-teman. Dan sekarang akan saya kukus. Ini saya menggunakan kukusannya yang kecil ya, kebetulan saya adanya yang kecil seperti ini. Oke, ini sudah saya didihkan airnya, kemudian taruh di atasnya dan kita kukus kurang lebih 10 menit saja. Dan ini adonannya masih segini teman-teman, dan telur puyuhnya sudah habis. Untuk gantinya ini saya menggunakan sosis sapi. Ini 1 batang saya potong menjadi 4 bagian, kemudian di sisi ujungnya ini dibelah menjadi 4 bagian seperti ini, biar nanti saat kukus bisa mekar ya teman-teman. Dan ini saya pakai 2 batang aja. Kemudian caranya sama teman-teman, cara ngisinya sama ya. Oke, kita lanjut isi. Kita kasih adonannya setengah dulu, baru kita masukkan sosisnya, dan pinggirannya ini kita isi adonan lagi. Sangat mudah sekali bukan? Dan lakukan sampai semua adonannya habis ya. Oke teman-teman, ini tadi sudah dikukus kurang lebih 10 menit. Ini sudah matang dan sekarang kita angkat. Hasilnya montok-montok sekali. Dan lanjut kita kukus sisa adonannya ya. Ini sama dikukus kurang lebih 10 menit. Dan ini adonan yang sudah kita kukus tadi. Sekarang kita akan lepaskan dari cetakannya. Sangat mulus-mulus sekali seperti ini teman-teman. Ini tinggal diputer-puter aja seperti ini, langsung kita lepaskan ya. Dan inilah hasilnya adonan yang sudah dikukus. Sekarang lanjut akan kita goreng. Siapkan mangkok dan pecahkan 1 butir telur. Ini saya tambahkan dengan kaldu jamur sedikit aja biar rasanya tidak hambar ya. Kemudian dikocok lepas seperti ini. Sekarang masukkan adonan yang sudah dikukus tadi, kita balurin dengan telur seperti ini dan lanjut kita goreng ya. Goreng dengan menggunakan minyak yang banyak biar semuanya kecelup. Untuk apinya ini saya menggunakan api sedang saja ya teman-teman. Kemudian dibalik-balik biar tidak gosong bawahnya. Cukup sebentar aja teman-teman sampai warnanya kuning keemasan seperti ini. Ini sudah matang ya. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisa adonannya tadi. Ini sama digoreng sampai kuning keemasan seperti ini. Kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Oke teman-teman, olahan telur dan mie instan sudah siap untuk disajikan. Sekarang saya tambahkan cabai untuk lalapannya, atau mau dimakan dengan saus ini juga sangat enak banget. Nah sekarang saya akan cobain dan saya kasih lihat ke teman-teman bagaimana tekstur dalamnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini beneran sangat lembut banget.
Rasanya juga sangat gurih banget. Ini beneran sangat enak ya buat cemilan, dilalap dengan cabai atau mau dicocol dengan saus, semuanya enak. Dan ini saya lalap dengan cabai ya, karena saya lebih suka yang rasanya lebih pedas gitu, jadi enak banget. Selain untuk cemilan, ini juga bisa untuk ide jualan, untuk isian snack box. Insya Allah laris manis karena beneran sangat enak. Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Bahannya sederhana, bumbunya simpel bukan? Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Pada video kali ini saya memasak telur ceplok kecap cabai hijau. Ini menu yang sangat simpel, sederhana, cara membuatnya juga sangat mudah, yang pasti semua akan suka. Ini telur yang saya gunakan telur ayam negeri ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan telur ayam kampung, telur bebek juga boleh-boleh saja ya. Jumlahnya disesuaikan kebutuhan saja. Telurnya ini diceplok sampai ada warna kecoklatannya di pinggirnya ya. Ini tujuannya agar nanti saat kita masak itu telurnya tidak mudah hancur ya teman-teman. Setelah telurnya selesai diceplok, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 buah bawang bombay. Untuk bentuk irisannya bawang bombay ini bebas ya teman-teman, boleh seperti saya, boleh memanjang. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini biar warnanya agak cantik ya, ada merah-merahnya. Ini saya gunakan 4 buah, diiris serong-serong seperti ini. Disisihkan. Kemudian ada cabai hijau keriting, dipotong jadi 2 lalu dibelah menjadi 2 seperti ini, atau disesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan jahe, ini kurang lebihnya 1 cm ya, kita memarkan gitu. Kemudian ada daun bawang, ini saya gunakan 1 batang. Ini diiris agak gede-gede ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja lah. Kalau mau diiris agak panjang boleh, kecil-kecil juga boleh. Nah ini yang bagian putih ini saya iris agak serong-serong saja. Oke, sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbu untuk bumbu uleknya ya. Kita pakai cobek. Di sini ada lada, ada kemiri, bawang putih, bawang merah. Ini yang pertama kita haluskan ladanya dulu. Kalau teman-teman malas ngulek bisa menggunakan lada bubuk saja ya. Nah ini ladanya dihaluskan sampai halus. Kalau sudah halus bisa dimasukkan bawang putih, bawang merah dan juga kemirinya. Ini semuanya dimasukkan. Untuk jumlahnya nanti silahkan cek di kolom deskripsi saja. Ini kalau misalnya teman-teman males ngulek mau diiris juga boleh ya. Diiris tipis-tipis bawang merah dan bawang putihnya. Dan ini bumbunya sudah cukup halus. Sekarang akan saya tumis. Ini ditumis dengan menggunakan sedikit minyak. Setelah minyaknya panas, ini bumbunya dimasukkan. Tumis sampai baunya harum dan bumbunya matang ya teman-teman, sampai warnanya berubah seperti ini. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris tadi. Ini ditumis sampai cabainya layu. Lalu tambahkan air. Untuk airnya ini kira-kira hampir 1 gelas ya. Kemudian masukkan kecap manis. Untuk kecap jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Garam dan kaldu jamur secukupnya saja ya, nanti cek rasa sebelum diangkat ya. Masukkan juga bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini bisa ditumis bersama cabai tadi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka bawang bombaynya lebih crunchy bisa dimasukkan belakangan. Oke, sekarang masukkan telurnya.
Masak sampai kuahnya meresap ke dalam telur ya, sampai kuahnya menyusut. Yang terakhir ini masukkan irisan daun bawang biar aromanya lebih harum lagi. Oke teman-teman, ini sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Ini kuah kecapnya benar-benar sudah meresap ke dalam telur ya teman-teman, jadi enak banget. Aromanya juga sangat menggugah selera. Ini dimakan dengan nasi hangat udah sangat enak banget ya, sudah tidak perlu apa-apa lagi. Cukup dengan telur ceplok, kecap, cabai hijau, ini sudah mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, masakan kita sudah selesai ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan juga cukup diosreng-osreng 5 menit sudah jadi. Untuk bahannya ini ada 2 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis aja seperti ini. Daun bawangnya ini boleh lebih dari 2 batang ya, mau 4 batang juga boleh, disesuaikan selera saja. Kemudian ada 6 buah sosis, ini saya menggunakan sosis yang siap makan ya. Ini saya gunakan yang rasa sapi, ini diiris kecil-kecil saja. Seperti ini ya teman-teman. Kalau mau menggunakan kornet juga bisa ya, kemarin ada yang tanya apakah bisa menggunakan kornet. Kalau teman-teman tidak ada sosis, adanya kornet bisa ya, dicampurkan dengan adonan kentang dan telur nanti. Oke, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya, ini ada 4 siung bawang putih. Ini cukup digeprek-geprek aja, terus kemudian nanti dicincang kasar ya, atau teman-teman mau dihaluskan juga boleh ya, silahkan saja. Nah ini dicincang kasar aja seperti ini. Kalau sudah, boleh disisihkan dulu. Kemudian ada bawang merah, ini bawang merahnya agak banyak ya. Oh ya teman-teman, kalau mau ditambahkan bawang bombay juga makin enak ya, dan aromanya nanti saat digoreng itu lebih wangi kalau pakai bawang bombay. Nah, kebetulan kali ini saya tidak ada stok bawang bombay, jadi tidak pakai bawang bombay. Kemudian ada 2 buah wortel, ini wortelnya cukup diparut aja seperti ini ya. Ini parutannya parutan yang panjang seperti ini ya teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 2 buah kentang ya, ini ukurannya sedang. Untuk resep lebih komplit nanti saya cantumkan di box deskripsi ya teman-teman. Untuk kentang ini sama ya, diparut panjang seperti wortel yang tadi ya. Kemudian masukkan ke dalam mangkok. Oke, semua bumbu sudah siap, kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian irisan sosis, dimasukkan semua. Kemudian juga daun bawangnya ya, ini dimasukkan juga. Kemudian saya tambahkan 3 butir telur. Kalau teman-teman mau ditambahkan telurnya menjadi 4 juga boleh ya. Kemudian 1 bungkus lada bubuk. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk jumlah garam dan juga kaldu jamur. Bisa juga diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan tepung terigu, ini saya tambahkan 2 sendok makan dulu, diaduk sampai tercampur rata. Nah ini tepungnya masih kurang, saya tambahkan lagi 1 sendok makan. Jadi total tepung terigu yang saya gunakan ada 3 sendok makan ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau mau koreksi rasa juga boleh ya, silahkan, nanti kalau kurang garam bisa ditambahkan. Oke, sekarang siapkan loyang.
dan alasi dengan kertas baking. Untuk loyang ini saya menggunakan ukuran 22 x 7 cm ya teman-teman. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita masukkan adonan telur dan juga kentangnya ya. Ini sambil agak sedikit ditekan ya teman-teman, biar tidak berongga nantinya. Oke, sekarang atasnya kita ratakan ya, seperti ini, sambil sedikit ditekan. Oke, kalau sudah, kita akan kukus ya. Ini sudah saya siapkan untuk mengukusnya. Kukus adonan selama kurang lebih 20 menit. Nanti dicek ya, kalau sudah keras, udah padat, berarti sudah matang. Oke teman-teman, ini sudah 20 menit dan ini juga sudah matang, sudah padat. Sekarang akan saya angkat dan kita diamkan dulu ya teman-teman, biarkan dingin. Kalau sudah dingin bisa kita tuang. Kita ambil kertas bakingnya ya. Ini hasilnya sangat cantik sekali. Oke, sekarang akan saya potong-potong. Ini akan saya potong menjadi 24 bagian. 24 bagian itu ukurannya sudah sedang ya, sudah pas banget lah. Kalau misalnya buat isian snack juga sudah bagus ya. Atau mau dibikin 20 bagian juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Ini hasilnya teman-teman, sangat cantik sekali. Dan untuk rasa ini tidak pedas ya, rasanya tuh sangat enak, gurih, yang pasti anak-anak akan suka ya. Ini juga bisa untuk frozen food, buat stok di freezer ya, untuk cemilan ataupun lauk juga oke. Oke, setelah dipotong-potong semua, selanjutnya akan saya goreng. Siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas bisa dimasukkan ya. Ini saya tidak tambahkan telur ya untuk lapisannya, saya nggak kasih lapisan. Tapi kalau teman-teman adonannya ini mau dicelupkan telur lagi juga boleh ya, semakin enak pastinya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena tadi juga sudah menggunakan 3 butir telur, sudah cukup ya. Kalau sudah warnanya kuning keemasan bisa dibalik. Nah, ini sudah matang juga. Sekarang bisa diangkat. Warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat harum banget, sangat menggugah selera. Oke, sekarang tiriskan ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya olahan telur dan kentang yang sangat enak banget. Warnanya cantik, rasanya gurih, pokoknya enak banget ya. Ini dimakan sama lalap cabai atau dicocol dengan saus, ini juga sangat enak banget. Caranya sangat mudah bukan? Nanti silahkan dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.